Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini ngapain aja barusan? Kerja kompleks. Oh, kerja komplek. Selain kerja komplek ada lagi? Udah itu aja. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah berkenan hadir dalam konseling sesi kedua ini gitu ya. Nah, gimana nih duduknya, udah nyaman belum? Udah. Oke. Nah, sekarang saya ingin menanyakan gitu ya terkait tugas gitu. Nah, kemarin kan kita udah membicarakannya di sesi 1 itu terkait dengan yang bisa membantu kamu untuk naik ke skala selanjutnya itu gimana gitu. Nah, kamu sudah mengajukan tugas juga gitu ya untuk yang akan dilakukan. Nah, kira-kira nih masih ingat gak tugasnya apa? Kemarin tuh tugasnya baca buku sama me time. Oke, gimana itu baca bukunya, udah dikerjain? Udah, alhamdulillah. Oke, nah selama 1 minggu ini nih berapa kali sih kamu baca buku? Bisa sehari tuh maksimal 2 kali. Oh, 2 kali gitu. Oke. Biasanya kalau baca buku itu sendiri atau ditemenin sama? Sendiri. Nah, biasanya waktunya gitu kira-kira tuh kira-kira di jam berapa gitu biasanya? Kalau waktunya biasanya suka di kelas yang pas jam kos. Oh iya. Pagi kadang sebelum masuk kelas. Oke. Berarti di sela-sela sekolah mungkinnya bisa disebut seperti itu, ketika jam kos gitu, ketika sedang nggak ada pekerjaan gitu ya, kamu sering membaca buku juga gitu. Nah, kira-kira nih buku yang sering dibaca itu buku apa? Oh, boleh tahu? The Alpha Muslimah. Oh, The Alpha Muslimah. Nah, buku itu menceritakan seperti apa? Di sana tuh apa namanya, dari segala aspek tentang muslimah gitu, seorang muslimah menjadi seorang muslimah di era sekarang gimana. Oh iya, berarti kamu juga sudah mengetahui gitu ya, menjadi seorang muslimah di era sekarang tuh harus seperti apa gitu ya. Kayak menyusun strategi biar ketika kamu ke dunia luar itu gak terbawa oleh suasana luar gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan tugas yang kedua itu me time udah dilakuin? Udah. Biasanya kalau me time itu kamu ngelakuin apa? Suka bikin jurnal. Oh, bikin jurnal gitu, menceritakan semua perasaan kamu gitu ya di sana. Biasanya suka ditemenin atau sendiri? Oke, sendiri. Nah, setelah pertemuan kemarin gitu ya, terus kamu sudah melaksanakan tugas-tugas kamu juga gitu ya. Nah, ada nggak perubahan positif yang terjadi pada diri kamu selama 1 minggu ini? Ada sih, dari menyikapi suatu masalah gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin kayak biasanya sekarang. Berarti ada gitu ya perubahan dalam diri kamu ketika kamu menyikapi suatu permasalahan gitu, kamu lebih enjoy lagi gitu ya, biar kamu lebih enak lagi gitu ya dalam pikiran kamunya juga gitu. Nah, selain itu ada lagi? Udah itu aja gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan diskalakan gitu ya, sekarang itu kira-kira kamu ada di skala berapa? Skala 8. Oke, skala 8. Nah, skala 8 itu seperti apa persisnya? Persisnya tuh udah nggak terlalu overthinking kayak biasanya. Udah bisa mengatasinya lah, walaupun belum secara sepenuhnya gitu lah, tapi bisa dikontrol. Berarti di skala 8 itu kamu sudah mulai tidak overthinking lagi gitu ya. Nah, kemarin saya mencatat itu di sesi 1 itu terakhir tuh kamu di skala 7 gitu. Sekarang kamu udah banyak perkembangan sekali gitu ya, bisa disebut banyak perubahan dalam hal-hal yang positif gitu ya. Sekarang kamu ada di skala 8. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu bisa naik ke skala 8 itu? Yang pertama, yakinin diri sendiri bahwa bisa lah ngelewatin itu. Oke, kamu lebih meyakini diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, sekarang tuh nggak terlalu dimasukin ke hati ataupun pikiran gitu lah untuk masalah-masalah sepele. Dia dibuat enjoy aja. Oke, kamu juga tidak membawa permasalahan sedikit-sedikit ke hati gitu, tapi dibawa enjoy aja gitu. Nah, oke.
Nah, sekarang gitu saya pengen kamu duduknya lebih rileks lagi. Oke, boleh udah. Oke. Nah, saya ingin nanya nih, biasanya kalau misalkan kamu nih lagi banyak permasalahan gitu dalam diri kamu, biasanya kamu suka ke tempat apa sih? Biasanya jarang sih kalau buat menyendiri, tapi kadang suka cerita ke teman. Biasanya kalau misalkan cerita ke teman itu di mana gitu? Suka kadang di kelas, kadang di perpus. Oke. Kalau misalkan tempat yang membuat kamu nyaman gitu? Masjid. Ya. Oke. Saya ingin kamu bayangin gitu ya, kamu ada di masjid. Nah, biasanya kalau misalkan kamu membayangkan, enaknya tutup mata atau Tutup mata. Oke, saya ingin kamu tutup mata terlebih dahulu. Oke. Saya ingin kamu duduknya lebih rileks lagi. Boleh kamu tarik nafas, lalu hembuskan. Boleh kamu tarik nafas lagi dan rasakan ada udara yang masuk dalam hidung kamu, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Nah, sekarang saya ingin kamu membayangkan kamu berada di suatu tempat seperti yang tadi kamu katakan, ketika kamu berada di masjid, kamu itu sangat merasa tenang. Sudah terbayang? Oke. Nah, sekarang jika seandainya buku ini yang saya berikan kepada kamu, boleh kamu pegang. Oke. Nah, seandainya buku itu yang saya tadi berikan kepada kamu diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu. Jadi di dalam buku itu ada keseluruhan cerita kehidupan kamu. Saya ingin kamu membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya itu sudah tuntas, dan Anda juga sudah mencapai tujuan yang Anda inginkan. Sekarang silahkan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Sudah terbuka? Oke. Saya ingin kamu fokus melihatkan buku itu yang ada di pikiran kamu. Kamu melihat buku tersebut, di halaman tersebut. Cerita kisah kesuksesan apa yang ada di halaman tersebut? Kisah saya dapat berinteraksi dengan orang banyak tanpa saya merasa takut dan overthinking. Oke, kamu dapat berinteraksi dengan orang banyak tanpa kamu takut dan overthinking. Oke, nah, kira-kira nih judul yang cocok untuk buku tersebut apa? Tema atau judul untuk di halaman tersebut? Self-love. Oke. Judul yang sangat bagus gitu ya untuk tema di halaman tersebut, yang tadi kamu dapat berinteraksi dengan orang banyak tanpa tidak merasa overthinking lagi gitu ya, tanpa ada rasa takut, dan kamu memberikan judul di halaman tersebut adalah self love gitu. Nah, adakah selain di halaman tersebut? Enggak. Oke. Nah, adakah orang yang mengetahui perubahan pada diri kamu ketika kamu sudah mencapai tadi yang kamu inginkan ya, dapat berinteraksi dengan orang yang banyak tanpa ada rasa takut dan tidak overthinking? Ada. Oke, boleh. Siapa? Sahabat saya. Sahabat kamu. Apa yang dikatakan oleh sahabat kamu? Kamu hebat, gak bisa melewatinya. Oke.
yang dikatakan oleh sahabat kamu, kamu hebat, kamu bisa melewatinya. Ketika sahabat kamu berbicara seperti itu, apa yang kamu rasakan? Perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Saya semakin yakin pada diri saya. Oke, kamu semakin yakin pada diri kamu. Oke. Saya ingin kamu sekarang boleh menutup buku tersebut. Nah, boleh disimpan terlebih dahulu. Dan saya ingin kamu merasakan rasa yakin tersebut kira-kira muncul pada bagian tubuh apa? Rasa yakin tersebut. Tangan. Oke. Kamu boleh memegang tangan tadi dan kamu menyimpan rasa yakin tersebut di sana. Oke. Nah, perasaan rasa yakin itu besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk. Kira-kira bentuknya apa? Bulat. Bulat. Nah, berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Oke. Berwarna apa? Berwarna biru. Biru. Oke. Sekarang saya ingin kamu masuk dan mengambil pikiran kamu seakan-akan permasalahan yang sudah kamu ceritakan itu semuanya tuntas, tidak lagi ada permasalahan seperti gak percaya diri, terus overthinking, tapi kamu sudah bisa merubahnya menjadi lebih percaya diri lagi. Kamu tidak overthinking gitu. Nah, dan kamu merasakan rasa yakin pada diri kamu. Kamu ambil semua pikiran kamu ke dalam bentuk yang bulat tadi, yang berwarna biru. Nah, yang di dalamnya itu ada kesuksesan kamu di masa lalu kamu. Ketika kamu percaya diri, terus kamu yakin dengan diri kamu, dengan keadaan diri kamu, kamu lebih yakin lagi. Kira-kira ada? Ada. Oke. Persisnya di kapan? Di saat saya maju ke depan. Oke. Ketika kamu maju ke depan, boleh ceritakan seperti apa lebih spesifiknya? Pada saat saya presentasi di depan teman-teman saya tidak merasa takut dan cemas lagi. Oke. Ketika kamu lagi presentasi dan kamu disuruh untuk ke depan, kamu merasa yakin dengan diri kamu dan kamu tidak merasa cemas lagi. Oke. Selain itu ada lagi? Udah, itu aja. Oke. Nah, ketika kamu maju presentasi ke depan dan tidak ada rasa cemas, ada nggak orang yang menyadari hal tersebut pada diri kamu yang berubah? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, kira-kira nih setelah kamu tadi ya udah mencapai, kamu lebih percaya diri lagi, kamu tidak overthinking lagi, kamu lebih yakin pada diri kamu. Nah, ada nggak orang yang mengetahui hal tersebut? Contohnya sahabat kamu, teman kamu, orang tua kamu, guru kamu, ada? Teman kamu. Apa yang dikatakan oleh teman kamu? Kamu bisa. Oke, yang dikatakan oleh teman kamu, kamu bisa. Nah, ketika teman kamu berbicara seperti itu, mengatakan hal tersebut kepada kamu, apa yang muncul dalam diri kamu? Perasaan apa? Perasaan lega. Lega. Kamu merasa lega ketika teman kamu berbicara kamu bisa gitu. Nah, boleh sekarang kamu membuka mata kamu. Nah,
jika diskalakan gitu ya, setelah kamu menceritakan permasalahan kamu gitu, terus kamu juga tadi sudah eh, membayangkan gitu ya, dan kamu juga sudah mengetahui ternyata kamu sudah membayangkan di masa depan kamu itu ada kesuksesan gitu, ketika kamu bisa dapat berinteraksi dengan teman kamu tanpa rasa cemas atau kamu overthinking lagi gitu, kamu tidak merasa takut lagi berinteraksi dengan teman kamu itu. Nah, kira-kira sekarang jika diskalakan posisi kamu sekarang, keadaan kamu sekarang kira-kira ada di skala berapa? Skala 9. Oke. Di skala 9. Nah, persisnya skala 9 itu seperti apa? Yang pasti udah bisa kontrol diri sendiri, terus udah gak takut lagi. Oke. Kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri dan tidak takut lagi. Oke. Nah, kira-kira nih biar kamu bisa lebih maksimal lagi gitu ya, bisa mencapai ke skala selanjutnya, apa sih yang harus kamu lakukan? Kalau minggu kemarin kan kamu udah melakukan dengan membaca buku gitu ya, biar lebih percaya diri lagi gitu, terus kamu me time gitu ya. Nah, kira-kira nih sekarang gitu, di minggu sekarang kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan biar skala kamu itu naik lagi? Banyak latih public speaking, berbicara di depan orang. Oke. Lebih banyak lagi melatih public speaking kamu gitu ya, di depan banyak orang. Nah, kira-kira caranya gitu seperti apa? Seperti sharing, Sharing terus udah mungkin itu. oke, dengan cara sharing bersama teman-teman kamu gitu, supaya kamu bisa lebih percaya diri lagi dan bisa melatih public speaking kamu di hadapan teman-teman kamu gitu. Nah, berarti minggu sekarang kamu akan melakukan dan melatih public speaking gitu. Nah, kalau misalkan boleh nggak saya memberikan masukan gitu kepada kamu supaya kamu bisa melatih public speaking kamu gitu. Nah, kalau misalkan yang biasa saya lakuin itu, kalau misalkan saya mau berlatih public speaking gitu, saya biasanya berbicara di depan cermin gitu ya. Saya berbicara di depan cermin gitu, melihat gimana nih ketika saya berbicara, apakah sudah benar atau belum gitu. Terus ada teman saya juga yang ngeliatin gitu. Nah, saya mau minta masukan kepada teman saya gitu. Nah, kira-kira nih kamu mau nggak gitu melakukan hal tersebut? Oke, berarti kamu akan melatih public speaking kamu gitu ya di minggu-minggu sekarang. Contohnya seperti berbicara bersama teman-teman kamu, berinteraksi lebih banyak lagi bersama teman-teman kamu. Terus kamu juga akan berlatih dengan cermin gitu ya, melihat gestur tubuh kamu seperti apa gitu ya, biar kamu lebih percaya diri lagi gitu dan yakin dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling ini gitu ya, saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan kamu ketika melaksanakan sesi konseling kali ini, boleh? Oke. Silakan.
Boleh saya mengetahui pesan dan kesan kamu ketika melaksanakan konseling kali ini? Oke, boleh kamu bacakan. Saya mulai merasa yakin terhadap kemampuan diri saya. Saya sudah dapat mengontrol dan mengatasi masalah saya sendiri. Dengan saya melatih berbicara di depan umum dan berbicara di depan cermin, itu akan melatih kepercayaan diri saya. Sangat luar biasa ya, ternyata banyak sekali gitu hal-hal yang positif yang telah kamu temukan pada diri kamu gitu ya. Yang tadinya kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu, itu sekarang kamu lebih yakin lagi dan kamu lebih percaya diri lagi dengan kemampuan kamu sendiri gitu. Nah, saya juga ingin membacakan gitu ya pesan dan kesan saya. Saya ngerasa sangat bangga sekali gitu ya kepada kamu. Kamu sudah menemukan hal-hal yang positif pada diri kamu. Terus kamu juga bisa lebih percaya diri lagi, kamu bisa menangani permasalahan sedikit demi sedikit gitu ya, tanpa kamu pikirkan terus, tapi mulai dari kemarin-kemarin gitu kamu sudah berani untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil gitu ya. Kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri kamu gitu. Terus kamu juga lebih percaya diri lagi, terus kamu tidak gampang untuk overthinking gitu ya. Yang tadinya kamu sering overthinking tapi sekarang overthinking kamu sudah berkurang gitu ya, alhamdulillah. Nah mungkin untuk pesannya, jangan lupa itu tugasnya biar bisa membantu kamu dalam menumbuhkan kepercayaan diri kamu gitu ya. Terus saya harap kamu bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya. Terus kamu bisa menemukan diri kamu itu yang lebih positif, yang lebih optimal lagi gitu ya. Oke, nah sepertinya untuk konseling sesi kedua ini kita cukupkan sekian. Saya harap di sesi selanjutnya kamu melaporkan hal-hal yang lebih positif lagi gitu, perubahan-perubahan yang positif yang ada di dalam diri kamu. Oke, nah sekali lagi untuk sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.